Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musna dari Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin memaparkan sedikit tentang materi dasar hukum syariat dan ruang lingkupnya. Berbicara tentang dasar hukum syariat, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian daripada hukum syariat. Kalau kita berbicara tentang hukum syariat, itu ada ta'rifnya, ada definisinya. Apa? Al-hukmu syar'i huwa kitabu syar'i al-muta'allaku bi af'alil ibadi bil iqtida'i awit takhyiri awil wada'i. Yang dimaksud dengan hukum syariat adalah kitabu syar'i, seruan dari Allah Ta'ala sebagai pembuat hukum, sebagai penuntut hukum yang mencakup tentang perbuatan manusia. Bil iqtida'i, yang tergolong di situ ada tuntutan, awit takhir pilihan, awil wada'i ada penetapan hukum. Jadi kalau dibilang dengan hukum syariat, dia tiga, ada tuntutan, ada pilihan, kemudian yang ketiga ada penetapan hukum. Apa sih contoh daripada tuntutan? Kalau tuntutan itu contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, aqimus shalah, disuruh salat, berarti itu udah tuntut, udah wajib bagi kita untuk melaksanakan salat. Sedangkan yang kedua yaitu pilihan. Memang apa sih pilihan itu? Contohnya apabila seorang dia tadi berpuasa, kemudian dia musafir, maka ada pilihan bagi dia. Boleh dia buka puasa ataupun dia menahan laparnya. Pilihan bagi dia. Kemudian yang ketiga ada penetapan. Memang apa sih contoh penetapan itu? Ya, contoh penetapan itu yaitu dalam Al-Quran juga Allah ada berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir." Apa artinya? Diharamkan, Allah Ta'ala mengharamkan kita untuk memakan bangkai anjing dan babi. Beda konteks, kita dalam keadaan darurat. Itu beda lagi, udah di luar koridor daripada pembahasan kita. Nah, bicara tentang dasar hukum. Kalau dasar hukum kan mencakup juga itu Al-Quran. Apa memang ada nggak dalam Al-Quran itu berbicara tentang syariat? Ada nggak Allah tahu? Ada. Apa contoh ayatnya? Memang ada ayatnya. Berarti penggalan ayatnya itu ada salah satunya dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Apa bunyinya? Bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'alal syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Artinya apa? Summa ja'alna ka'ala, kemudian kami jadikan akan engkau, kata Allah Ta'ala, ala syari'atin minal amri, daripada syariat. Itu kan syariat dibilang syariat. Minal amri, itu syariat, ala syari'atin minal amri, di atas syariat daripada urusan. Berarti semua urusan itu memang ada syariatnya, memang ada anjurannya. Fattabi'ha, maka disuruh ikut. Fattabi'ha, maka itu disuruh ikut. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Wala tattabi' apa artinya? Dan jangan engkau ikut ahwa allazi. Ahwa itu hawa nafsu. Kita nggak boleh disuruh ikut hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Sesuatu hawa nafsu la ya'lamun, yang dia memang nggak tahu. Ya, yang dimana hawa nafsu kan dia nggak tahu apa-apa. Gimana kehendak kita ya kayak gitu, nggak bisa. Tapi contohnya kayak ini, kita nih kayak pengen makan daging babi, ya nggak boleh. Kita kayak pengen nih berzina, ya nggak boleh. Memang udah diharamkan Allah Ta'ala. Itu juga jangan nurut di hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu dia la ya'lamun, nggak tahu apa-apa. Jadi disuruh ikut syariat. Semua urusan itu ada syariatnya. Nggak boleh kita makan daging babi itu asal-asal, nggak boleh. Ada dia konteks boleh kapan waktu dia mudarat kali, memang mudarat kali. Kalau kita nggak makan mati, ya itu baru boleh. Tapi ada makanan lain dulu, baru boleh makan bangkai tadi. Kemudian ruang lingkupnya. Berbicara tentang ruang lingkup itu, dia secara umumnya hukum syariat yang dia tergolong kepada dua. Secara garis besarnya dia tergolong kepada dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Apa sih pengertian daripada hukum taklifi? Kan muncul pertanyaan. Berbicara tentang hukum taklifi yaitu suatu perbuatan manusia, suatu perbuatan ataupun aturan bagi manusia yang mengaturnya secara langsung. Jadi, perbuatan manusia yang diatur secara langsung, itu berarti pengertian daripada hukum taklifi. Yang dia meliputi ataupun tergolong juga itu tuntutan, kemudian pilihan.
Seperti kan tadi sesuai dengan pengertian tadi kan, ada bil iktidai awit takhir, tergolong kepada hukum taklifi. Kemudian berbicara tentang hukum wad'i. Hukum wad'i ini itu peraturan ataupun peraturan perbuatan manusia yang mana dia mengaturnya nggak langsung, tidak secara langsung. Contohnya apa? Yang jatahnya, dasarnya hukum wad'i ini yang mengatur hukum taklifi. Kalau hukum wad'i ini nggak ada, ya hukum taklifi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi otomatis ya memang dua-dua ini diperlukan. Seandainya hukum taklifi berjalan, maka hukum wad'i berjalan. Nggak mungkin hukum wad'i jalan sendiri nggak ada hukum taklifi. Juga nggak mungkin hukum taklifi berjalan tanpa ada hukum wad'i. Nah, memang apa saja yang tergolong kepada hukum taklifi itu kan menjadi acuan. Berbicara tentang hukum taklifi yaitu berbicara tentang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Sedangkan hukum wad'i apa? Hukum wad'i 5 juga dia. Tergolong di situ ada sebab, syarat, mani, azimah, dan ruksah, itu digabung dua. Sedangkan yang kelima ada sah, kemudian ada fasid, kemudian batal di situ ada. 5 juga berarti. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i juga ada 5. Jadi itu imbang dua-dua. Jadi memang apa sih yang kaitannya dengan tadi? Kaitannya tadi kan dibilang hukum taklifi ini mengatur perbuatan manusia secara langsung berupa tuntutan. Wajib, apa wajib tadi? Sholat wajib. Ya. Kemudian hukum wad'inya apa? Syaratnya apa? Syaratnya itu apabila seseorang tadi dia berakal, maka dia udah wajib untuk sholat. Karena dia gila kan nggak wajib untuk sholat. Itu makanya dia berkolaborasi dua antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Maka nggak boleh dipisahkan. Dalam sebagian literatur yang saya baca yaitu tergolong juga ibadah, muamalah, munakahah, siasah, akhlak, dan jinayah. Itulah 6 yang tergolong kepada ruang lingkupnya. Itu secara spesifik lagi. Jadi kalau kita bilang ibadah itu kan hubungan yang mengatur hablum minallah, hubungan hamba dengan Allah SWT. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks hablum minallah, itu kan menyangkut tentang ibadah dua. Ada ibadah pertama badani, ada ibadah mali. Kalau ibadah badani itu menyangkut tentang sholat, puasa, mandi, tayamum, dan segala macam yang badani. Sedangkan kalau ibadah mali itu berkata sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya. Kemudian kalau berbicara tentang munakahat ataupun muamalah, muamalah dulu. Kenapa? Karena antara ibadah muamalah. Kalau ibadah itu kan abulum minallah, kalau muamalah abulum minannas. Jadi dalam muamalah itu tergolong juga munakahah, jinayat, siasah, sama akhlak. Jadi kalau kita bilang muamalah itu kan sering antara hubungan manusia dengan manusia, ataupun jual beli di situ contohnya. Ada nanti sewa menyewa, upah, kemudian gadai, dan lain sebagainya. Kemudian juga tergolong itu munakahat, perkawinan. Itu apa yang dimaksud dengan munakahat? Hubungan yang mengatur antara seseorang dan orang lain yang disebabkan dengan adanya akad nikah yang sah ataupun dengan adanya perjanjian sakral. Jadi di situ ada perkawinan, perceraian, kemudian ada pembagian warisan. Nggak mungkin ada orang belum menikah tiba-tiba udah cerai. Kemudian yang tergolong kepada jinayat itu berupa hak kisas. Itu manusia juga, manusia dengan manusia. Apabila dia potong tangan kita, maka kita potong tangan dia balik. Apabila dia bunuh kita, maka kita bunuh dia balik. Itu nama hukum ataupun disebut dengan hak asasi manusia. Selanjutnya berbicara tentang siasah. Siasah itu politik ataupun pemerintah. Kalau dibilang tentang pemerintah, tentang politik, itu tergolong di situ ada musyawarah. Memang apa sih Al-Quran yang menjelaskan? Ada surah Al-Imran ayat 159. Kemudian dari zaman Nabi kan udah dibilang tentang masalah pemerintah. Dari Mu'adz bin Jabal yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi pemerintah. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu tergolong ada tasamu, tawadu, sabar, tawakal, itu tergolong semua dalam akhlak. Jadi konteks syariat ini kan dari dulu tuh kan dia ibadah sama akhlak. Dalam Al-Quran begitu juga, ibadah sama akhlak. Kenapa dua itu? Ya karena Rasulullah kan lama di Mekah. Dijelasan untuk apa? Untuk memperbagus akhlak umat pada waktu itu.
akhlak dulu baru ibadah. Makanya itu tentang dua, ibadah dan akhlak. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil materi tadi itu yang pertama, dasar hukum syariat ialah terdapat dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian pengertiannya itu suatu seruan yang dari Allah Ta'ala sebagai pembuat hukum yang mencakup tentang perbuatan hamba, tergolong juga di situ ada tuntutan, pilihan, kemudian ada penetapan. Sedangkan ruang lingkupnya secara umum itu dua, taklifi dan wadai. Sedangkan secara spesifiknya itu ada ibadah, muamalah, munakahah, jinayat, siasah, dan akhlak. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.